Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Mahdavi, kelas 2 non-reguler atau karyawan. Di sini saya akan mengulang kembali tentang bab 2 atau sumber hukum pidana. Kenapa ada kepastian hukum? Dilihat dari sejarah Prancis, maka kekhasan Prancis sebelum revolusi di Prancis dan daerah jajahan, di mana sering terjadi pembunuhan atau perbuatan yang dilakukan oleh raja, yang mungkin rakyat, di mana hal ini hukum ditentukan oleh kaisar. Karena Prancis menjajah Belanda, maka kode yang dibuat Napoleon diberlakukan di Belanda atau negara jajahannya. Jadi di Prancis sudah berlaku kode penal, kemudian Belanda memerdekakannya. Maka mereka punya rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga kode Prancis tidak berlaku lagi, dan tahun 1851 suatu kodifikasi hukum Belanda yaitu WPS. Karena Belanda menjajah Indonesia, maka Indonesia memberlakukan WPS dengan asas korkodanansi. Maka WPS itu dibuat sama dengan di Indonesia, di mana di Indonesia yang ada kondisi tertentu dibuat 1951 atau kodifikasi hukum pidana, dan 1915 dibuat kodifikasi yang unifikasi. Kodifikasi ini yang digunakan sampai sekarang pada tahun 1918 yang telah berlaku KUHP. Belanda menyerah dan Jepang masuk. Indonesia merdeka dan menerapkan WPS ini dan ditetapkan dalam KUHP Indonesia. KUHP yang kita punya saduran atau WPS ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelumnya bagaimana di Hindia Belanda di Nusantara berlaku, hukum pidana ada di masing-masing wilayah. Karena dulu negara kita terdiri dari kerajaan dan kesultanan. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja. Kedua, selain WPS, ini berlaku peraturan lain dari KUHP, yaitu tindak pidana khusus atau Tipikor UUD peraturan pidana khusus. Contoh, tindak pidana teroris narkotika. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP, yang merupakan kodifikasi hukum pidana material dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam unit formil, arti formil. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 yang masih berlaku. Ada 3 kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain: 1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan. 2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. 3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana dan pemindanaannya. Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas tidak saja meliputi orang pribadi, melainkan juga badan hukum atau korporasi. Sedangkan dari aspek masalah pemindanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Substansi tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana. Ruang lingkup tindak pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau penetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tersebut. Secara umum, hukum pidana material dari awal adalah pada dasarnya dibagi menjadi 2. Pertama, materi hukum pidana objektif
atau substantif atau lus poenale atau criminal X atau substansif criminal X, di mana isinya memuat larangan dan keharusan. KUHP yang kita punya berisi larangan dan keharusan atau kewajiban, dan bagi mereka yang melanggarnya akan diancam sanksi pidana. Dalam delik material terdapat akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Maka dari itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Asas yang mengaturnya adalah menganut asas legalitas atau prinsip criminalex, itu tentang siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban, menganut ke asas kesalahan atau criminal responsibility atau tiada pidana tanpa kesalahan. 2. Hukum pidana formal atau hukum subjektif karena sifat subjektif, atau hukum adjektif atau lus inendi atau criminal procedure, berisi peraturan atau cara negara untuk memberikan pidanaan terhadap hukum pidana material. Pada delik formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Misalnya KUHP Kitab Undang-Undang Pidana, sumpah palsu atau keterangan palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. KUHP itu bagaimana caranya berlakunya, di mana dapat diberlakukannya. Kita sering mendengar locus delicti dan locus temporis, tempat dan waktu. Locus delicti, locus atau dalam bahasanya Inggris, yang berarti lokasi atau tempat secara istilah, yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Berguna untuk menentukan tempat atau lokasi di mana perkara akan diadili oleh pengadilan yang berwenang sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut. Locus temporis berdasarkan asas legalitas atau prinsip legalit pasal 1 ayat 1, di samping mengandung asas legalis juga mengandung asas lex temporis delicti, yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Dalam bahasa Latin, asas-asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi tidak ada tindak pidana atau delik, tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Secara umum, von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tidak ada hukuman kalau tak ada undang-undang. 2. Tak ada hukuman kalau tak ada kejahatan. 3. Tak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan tertentu perundang-undangan pidana yang telah ada. Contoh, samen lepen atau kumpul kebo. Kenapa disebut itu? Karena kayak kebo. Satu atap laki-laki dan perempuan tanpa menikah, sehingga misalnya Pak Dadang misalnya kumpul kebo sama si Neng. Biasanya masyarakat atau polisi menuduhnya dengan pasal karet mengganggu ketertiban umum. Pasal karet sekali apa yang disebut mengganggu ketertiban umum. Masyarakat terganggu karena bersama tanpa menikah merupakan hal yang dilarang dalam agama. Dan tetangga merasa risih, ditakutkannya anak-anak mengikuti hal tersebut. Kembali ke pasal 74, 78, 76 tentang dalawarsa, di mana ada batasnya, ada limitnya, tidak berlaku membentang ke belakang. Kalau membentang ke belakang, contoh, Mas Randy tidak boleh kemari karena orang Jawa. Kalau Pak Dadang sekarang tuntut usir Pak Randy karena nenek moyang saya meninggal. UUD mengatakan tidak boleh reoktoratif atau berlaku surut. Bagaimana jika terjadi perbuatan dalam proses belum diperiksa kemudian terjadi perubahan UU? Maka yang dikenakan adalah peraturan yang menguntungkan untuk terdakwa. Kenapa? Karena dari sisi hak asasi manusia, terdakwa atau tersangka itu juga memiliki hak. UUD juga mengatur sistem pidana. Kita bukan semata-mata untuk balas dendam, tapi ada semacam pendidikannya. Ini pegangan, makanya nanti lihat kalau terjadi perubahan KUHP ya. Kalau tahun ini disahkan dibandingkan dengan sekarang, pasal mana yang meringankan, jangan yang memberatkan, nanti dipidana lebih lama. Apa yang dimaksud tidak boleh berlaku surut? Untuk menjamin kesewengan individu, untuk melindungi hak asasi manusia,
agar penguasa tidak semaunya atau sewenang-wenangnya. Kenapa peraturan itu ada? Sanksi pidana itu merupakan paksaan. Kalau tidak percaya hukum pidana itu merupakan paksaan, misalnya cubit teman kalau temannya gak suka itu bisa dipidanakan karena melanggar HAM. Berbicara locus delicti, bicara hal ini hukum pidana atau KUHP ini baik berupa KUHP yang umum atau di wilayah NKRI itu terdiri dari darat, laut, dan udara. Kalau berbicara daratan mungkin kita jelas ya. Kalau berbicara udara atau laut itu akan sulit mencari batasnya. Batas laut di Indonesia namanya zona eksklusif atau ZEE atau 100 mili pada batas air surut, bukan pasat. Ke tengah laut itu 200 mil ke sana itu laut bebas. Laut bebas itu tidak ada pemiliknya. Contoh, Pasaranggih mau memancing ikan di laut bebas, tidak perlu izin. Tapi lain kalau memancing ikan di zona eksklusif. Itu tidak boleh. Hubungannya dengan tindak pidana di laut lepas bebas. Apa mungkin terjadi di laut lepas tindak pidana? Mungkin saja. Kalau terjadi tindak pidana bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat kapal itu berbendera mana. Kalau kapal pesiar wisata rata-rata dari Kanada atau Singapura. Ada tergantung kapalnya. Kalau berbendera Indonesia berlaku hukum pidana Indonesia. Tapi kalau kapal itu berbendera Singapura, maka berlaku hukum pidana Singapura. Udara itu luas. Kalau pesawat yang besar Boeing ke atas suka ada TV, buasnaya atau pemberitahuan posisi kita di mana di antara perairan Indonesia atau Hindi atau Pakistan itu tidak bisa tahu. Kapal itu terdaftar di mana atau didaftarkan di mana. Kapal itu berbendera mana istilahnya. Kalau musim haji Indonesia biasanya memakai kapal Garuda. Kalau kekurangan pesawat, biasanya kita charter dari Arab Saudi atau Emirat. Kebanyakan penumpang pakai ini. Karena kalau disewa oleh Indonesia, maka hukum tersebut berlaku hukum pidana Indonesia meskipun kapal Emirat dari Arab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.